Halo guys, kita dari kelompok Rabek. Kita mau kemana? Keraton Kaibon. Initiating system. System. Kawasan Banteng Lama di Kabupaten Serang banyak sekali meninggalkan sejarah kejayaan pada masa itu. Salah satunya Keraton Kaibon yang ada di Kampung Kroya, Kecamatan Kasingan. Oke, pada saat ini saya sudah sampai di Kerajaan Keraton Kaibon. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana kehancuran Kerajaan Keraton Kaibon. Pada saat itu, Kerajaan Keraton Kaibon telah dihancurkan oleh Gubernur Vyosi yang dipimpin oleh Jenderal Dindeles, yang dimana Sultan Saifuddin menolak keras pembangunan yang ingin dibangun oleh Jenderal Dindeles yang membangun pembangunan jalan dari Anyar hingga ke Panakukang. Dan pada saat itu, Jenderal Saifuddin sangat menolak keras hingga Jenderal Dindeles mengirim seorang utusannya yang bernama Dukuy, hingga pada saat itu Jenderal Sultan Saifuddin membunuh Dukuy. Keraton Kaibon ini dibangun pada tahun 1815 dan Keraton Kaibon ini menjadi keraton kedua di Banten yang dibangun setelah Keraton Soroswan. Keraton yang berdiri di tanah seluas 4 hektar ini dibangun dengan menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walau telah hancur, tetapi masih ada beberapa reruntuhan yang tersisa. Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan pada saat itu Sultan Syafiuddin ditunjuk sebagai Sultan Banten yang ke-21 dan pada masa saat itu ia masih berumur 5 tahun. Keraton Kaibon diambil dari kata Kaibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Meskipun keraton ini didesain sebagai tempat tinggal ibu raja, namun masih terdapat banyak unsur-unsur keislamannya. Karena pada dasarnya keraton ini menjadi inti sebuah bangunan masjid yang memiliki pilar-pilar tinggi dan megah. Dan pintu yang berada di samping ini adalah pintu yang sering dikenal sebagai pintu Paduraksa khas Bugis. Yang depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Kenapa 5? Karena arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat yang dilakukan oleh umat muslim dalam satu hari. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan gaya candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini juga disebut dengan gerbang bersayap. Pada salah satu pintu gerbang ini bisa menghubungkan langsung dengan ruang utama keraton yang dinamakan dengan pintu Paduraksa. Oke, ruang utama ini tidak lain adalah ruang tidur Ratu Aisyah yang datarannya lebih rendah atau menjorok ke dalam tanah dan diduga menjadi tempat pendingin ruangan dengan dimasukkan air ke dalamnya, lalu diberi balok kayu untuk lantai di dalam ruangan tersebut. Ya, setelah kalian melihat video penjelasan mengenai masa kejayaan keraton di Banten Lama ini, nah kita sudah sampai di akhir video nih kawan-kawan. Jadi di video kali ini tuh kita akan menjelaskan mengenai reruntuhan yang telah ditinggalkan mengenai keraton Banten Lama ini. Meskipun tersisa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan, tetapi wilayah ini tuh, tempat ini tuh tidak membuat pengunjung untuk berhenti datang ke sini. Banyak juga yang datang ke sini untuk bersuah foto, berekreasi bersama keluarga, dan bersantai bersama teman-teman. Jadi meskipun keraton ini tersisa reruntuhan, itu menjadi cerita mengenai bagaimana sih masa kejayaan kerajaan keraton ini di masa lampau gitu, di masa tempo dulu. Jadi
menurut saya ini pengalaman yang cukup menarik ya buat kita semua, bahwasanya kita ini di Banten Lama punya kerajaan yang sangat megah dan sangat berjaya di masa itu gitu. Tapi bohong.